Nah, ada satu quote lagi Pak dari Charlie Munger yang saya selalu pegang dalam hati Pak. Mm-mm. Satu-satunya tujuan hidup manusia itu adalah untuk menjadi setidak bodoh mungkin Pak. Bukan sepintar mungkin, tapi setidak bodoh mungkin dan setidak ignoran mungkin. Jadi tujuan hidup manusia itu cuma satu Pak. Kita tidak boleh ignoran Pak. Kita harus terus belajar, 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 dan belajar. Orang yang belajar terus-menerus, cepat atau lambat dia pasti akan kaya. Oke. Saya percaya hal itu. Mm-mm. Itu yang selalu quote yang saya selalu pegang dalam hati, Pak. Kalau ada orang tanya saya paling tidak suka orang yang seperti apa. Saya bukan tidak suka orang yang kurang pintar ya. Bagi saya nggak ada orang yang kurang pintar, tapi orang yang tidak mau belajar. Hmm. Oke. Kan zaman sekarang instan, Pak. Beli pagi, jual sore. Itu BPJS, Pak. Singkatannya, beli pagi, jual sore. Betul, betul. BPJS. Jadi ya kita bikin sesi seperti ini mengajari masyarakat untuk menilai perusahaan yang ya seperti apa. Ini kebetulan contohnya bank. Kenapa saya beri contoh bank? Karena bank itu kan bisnis modelnya itu ada di benak kebanyakan orang lah. Duit jadi duit ya, simple, sederhana ya. Duit jadi duit, tinggal dikurangi siapa yang nggak bayar aja. Jadi cara melihat faktor-faktor kuncinya itu tidak banyak, 4 aja tadi. Oke. Kalau perusahaan lain misalnya konstruksi mungkin faktor kuncinya mungkin ada 8, 9, 10. Nah itu nggak bisa saya ajarin di sini, waktunya nggak cukup. Tapi ya mungkin nanti kalau ada kelas online atau seperti apa, ya. Nanti juga titip link Telegram ya Pak ya. Oke, siap Pak, siap Pak. Jadi saya juga memutuskan, saya sudah sempat cerita di beberapa video, saya keluar dari beberapa grup saham. Karena grup saham tuh isinya ya menebarkan fear lah, istilahnya ketika harusnya kita beli malah disuruh jual karena takut crash lah, dan seterusnya. Saya keluar akhirnya supaya enggak terkontaminasi. Ya, tapi ketika Pak John memberikan link Telegram, wah ya dengan sangat senang hati karena saya yakin Pak John ini yang nantinya akan istilahnya menceplesi orang-orang yang memberikan fear dan pom-pom dan sebagainya. Saya yakin Pak John bisa memoderatori grupnya dan baik. Oke. Sampai 3-4 tahun lalu saya juga seperti Pak Dodi. Saya nongkrong di beberapa grup WhatsApp, nongkrong di beberapa grup Telegram. Tapi saya lihat mungkin bisa dikatakan semuanya itu pada akhirnya mereka cuma melihat harga, Pak. Harga yang naik turun. Mereka nggak melihat perusahaan, nggak melihat nilai, nggak melihat owner. Jadi kurang cocok dengan kita. Dan kadang-kadang mereka yang cuma menengok harga, oh BBNI turun misalnya ke 4.000, jangan cut loss saja. Gimana? Padahal ya barang bagus loh, barang bagus murah dan Anda bisa dapat harga segini tuh mungkin 5-10 tahun sekali. Betul sekali. Ya kan? Anda kapan lagi bisa beli BNI 6 kali earnings? Betul. Luar biasa sekali. Pada kondisi biasa aja mungkin 9 kali udah diborong institusi. Betul. Nah, jadi kapan lagi Anda bisa beli BNI semurah ini? Nah, ada quotes lagi dari senior kita ya, teman-teman kita juga mungkin Pak Dodi ya. Kalau di Indonesia saya kira investor tidak ada yang tahu beliau. Saya nggak perlu sebut nama ya. Semua orang udah tahu. Beliau selalu mengatakan begini, buy in bad time, sell in good time. Tahu ini saya orangnya. Nah, kapan Anda bisa dapat murah ya buy in bad time? Waktu bad time semuanya murah. Waktu good time semuanya mahal. Nah, jadi waktu bad time itu orang takut, kita investor malah seneng. Selama masih ada cash, Pak. Ya, Pak. Tapi saya mau komentari ya, Pak quotes yang tadi, Pak. Ini yang sebenarnya kita bilang melawan nature dari orang ya. Biasanya nature dari orang itu, bahkan kalau seandainya kita itu misalnya kita ini orang di bank punya RM, saya mengalami Pak, nasihat dari teman saya. Ketika IHSG itu kemarin turun, teman saya cerita RM-nya bilang jual aja reksadana sahammu, pindahkan ke reksadana pasar uang.
kita disuruh cut loss oleh RM-nya bank tadi. RM itu apa, Pak? Relationship manager, Pak. Kadang-kadang kan teman saya kan dia punya aset yang banyak, dia dikasih RM, relationship manajernya, dan dia yang diminta untuk ngatur portfolio. Ketika panik-panik 4.200 diminta disuruh pindah ke reksadana pasar uang. Reksadana sahamnya dijual, berarti kan kita cut loss dong kalau kayak gitu. Padahal harusnya kebalik, ketika turun RM-nya kasih saran, silakan beli mumpung murah. Nah ini yang nggak masuk akal. Nah ini jadi begini, balik lagi ke prinsip Mr. Market ya. Kan salah satu prinsip saya udah pernah mungkin ajari Pak Dodi waktu di Surabaya. Kan salah satu prinsip investasi itu Mr. Market. Konsepnya Mr. Market itu kan 95% orang itu seperti yang Pak Dodi ceritakan tadi. Waktu dia naik dia senang sekali. Bukannya dia jual, malah dia beli terus. Dia anggap dia akan naik terus seperti itu kan. Tapi waktu ketika turun, orang bisa fear, terlalu takut, terlalu pesimis. Bukannya beli, dia malah turun, makin jual. Padahal ilmu yang benar itu waktu turun yang kita beli, waktu jual kita naik, waktu naik kita jual, jangan dibalik. Dan saya ingat sesimpel itu, tapi nggak gampang Pak, nggak gampang dilakukan. Kenapa? Manusia itu kan punya sifat herding behavior, ngikut-ikutan ya. Kita selalu mencari second opinion, third opinion, fourth opinion. Pernah ya kita teman-teman, apalagi saya kan tinggal di Medan, orang Medan. Cari dokter 1 nggak cukup Pak, cari dokter nomor 2, nomor 3. Padahal apa yang dikatakan sama saja. Jadi investor tuh harus melawan sifat herding behavior. Dia harus independen. Dan saya mengalami satu lagi Pak, nyambung katanya Pak John Wen, ketika sahamnya naik ya, ISG-nya naik ya, all time high, para penjual reksadana tadi atau RM tadi langsung datang, ini loh produk reksadana ini 1 tahun terakhir naik 20%. Nah artinya kita ini disuruh cut loss di harga murah, kita disuruh beli di harga atas. Bagaimana caranya kita bisa bebas finansial kalau kayak gini, bisa sukses kalau kayak gini? Jual di harga murah, beli di harga atas. Itu. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini Pak, balik lagi ke awal-awal yang saya katakan. RM itu kan bukan investor Pak. Betul sekali, penjual Pak, sales, marketing. Iya, kalau Anda mau belajar jadi RM ya belajarnya sama RM. Tapi kalau Anda mau belajar jadi investor, ya belajarnya sama investor. Seperti itu Pak, simple. Iya. Sederhana Pak. Oke Pak John Wen, Pak apakah yang share screen ini sudah cukup Pak? Karena saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak, sedikit Pak sebelum. Saya kira sudah cukup. Oke, kalau gitu saya stop share ya Pak ya. Ini saya ada lagi sedikit pertanyaan Pak, kalau masih boleh Pak. Boleh. Ya, ini berapa lama lagi ya Pak? Paling ya sampai jam 12 ya Pak ya. Mungkin 10-15 menit lagi Pak, 10-15 menit lagi. Ya. Mumpung ini kesempatan banyak bagi saya untuk bisa merefresh ilmu dari yang Surabaya kemarin. Nah, tadi kita sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh Pak John Wen mengenai valuasi dan juga sedikit menilai kualitas, kebetulan contohnya adalah saham bank. Sekarang pertanyaan berikutnya mungkin Pak John Wen bisa jawab dengan singkat aja Pak. Tentang portfolio dan money management. Kira-kira kita invest saham kan tidak mungkin cuma invest satu saham saja. Pasti mungkin kita investasi kita bagi menjadi beberapa saham meskipun tidak sampai 30-50 saham ya. Cara kira-kira kalau dari Pak John sendiri cara menentukan komposisi dari saham yang kita beli itu seperti apa dan mungkin persentase kasarnya aja Pak, jumlahnya berapa persen, seperti apa kira-kira Pak? Jadi begini, yang orang sering lupakan ya, sebelum kita bicara komposisi, yang sering orang lupakan itu nomor 1 uangnya harus dingin dulu Pak. Oke, ini catat ya Sobat Investor ya, uang dingin. Kalau uangnya tidak dingin, uangnya panas, percuma Anda mau komposisi seperti apapun. Betul ya, Anda jadi nggak punya staying power, Anda nggak bisa tahan lama. Ya. Nomor 1 itu yang sering dilupakan orang itu harus uang dingin dulu. Jangan uang pokok bayi, uang beras, uang dapur, uang KPR, uang sekolah anak kita gunakan untuk investasi.
Karena investasi itu bukan beli hari ini jual bulan depan, bukan seperti itu. Nomor satu itu harus uang dingin dulu, itu yang harus diingat sebelum kita bicara komposisi. Nah, setelah kalau filter uang dingin itu udah lewat, baru kita masuk filter nomor 2. Ada yang namanya cash reserve. Jadi di dalam RDN itu selalu ada, bukan saldo bank ya, saldo bank itu untuk biaya hidup. Maksudnya di RDN ini selalu ada komposisi nomor 1 cash yang kita pakai hanya waktu krisis atau IHSG crash seperti sekarang. Definisinya mungkin ketika IHSG turun 25% kita bilang, kita baru menggunakan uang tersebut. Nah, kalau IHSG tidak turun 25%, ya kita porsi cash itu tetap kita tahan. Nah, biasanya porsi cash ini juga tidak boleh terlalu banyak. Terlalu banyak itu udah terlalu membuang peluang juga. Terlalu sedikit juga nanti teman-teman pemula ini susah tidur. Nah, jadi mungkin komposisi yang tepat dari cash reserve ini mungkin 20-30% lah. 20-30%, oke. Ini yang cuma dipakai ketika IHSG turun banyak. Nah, baru komposisi filter ketiga atau komposisi nomor 2 itu adalah winning share. Saham-saham bagus, yang saham-saham bagus, perusahaan bagus yang mungkin semua orang tahu lagi murah, seperti contoh sekarang ya. Anda beli perusahaan-perusahaan besar mungkin seperti BNI, Gudang Garam yang sudah turun banyak, Anda beli dan Anda nggak akan jual sebelum dia untung 100% lebih. Apapun ceritanya. Nah, mungkin ini waktunya mungkin butuh 2-3 tahun untuk mencapai itu. Ya, tapi tidak apa-apa, 2-3 tahun untungnya 100%. Pak. Nah, jadi maksud saya komposisi nomor 2 ini adalah winning share. Perusahaan yang Anda yakin benar-benar bagus sekali, yang produknya Anda pakai setiap hari, yang 30 tahun pun masih profit, inilah perusahaan-perusahaan yang Anda harus beli. Bagus dan murah ya. Bagus, murah. Bukan bagus lagi, bagus sekali. Bagus sekali dan murah. Dan biasanya ini perusahaan-perusahaan yang market leader, nomor 1, nomor 2 di bidangnya, atau nomor 3, nomor 1, 2, 3 di bidangnya. Kecuali bank mungkin top 5, top 6. Tapi kalau industri lain, biasanya ini ada perusahaan-perusahaan yang market leaders, Pak, di bidangnya masing-masing. Saya kalau konstruksi mungkin Total, nggak banyak pilihan sih kalau konstruksi. Kalau bank ya ada BCA, ada BNI, ada Mandiri, ada BNI ya. Kalau konsumsi mungkin sekarang Gudang Garam lebih murah, seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang besar yang kita turun banyak kita beli, ini komposisi nomor 2. Perusahaan bagus, perusahaan besar ya, tapi murah. Jangan perusahaan besar tapi lagi mahal seperti BCA tadi. Nah, BCA bagus tapi mahal. Kita mau bagus tapi murah juga, Pak. Nah, ini komposisi nomor 2, winning share, yang nggak akan kita jual apapun ceritanya sebelum untung 100% lebih, Pak. Jadi komposisi nomor 2 ini, yang winning share ini istilah saya, itu mungkin 30-50%. 30-50%. Baru komposisi terakhir ini adalah yang fleksibel, yang kita bisa pegang saham atau pegang cash. Tapi nggak cuma beli satu macam, mungkin belinya 3-4 macam. Nah, dibagi rata aja, Pak. Komposisi yang terakhir ya 30-50% juga. 30-50%. Jadi cash-nya mungkin, misalnya contoh cash-nya mungkin 20%. Winning share-nya misalnya 40%. 40% lagi buat yang fleksibel. Dan fleksibel ini bisa kadang saham, kadang cash, tergantung pasar lagi turun berapa banyak. Misalnya kalau pasar lagi turun 10%, ya udah kita belinya saham. Betul ya? Tapi kalau pasar lagi mahal, misalnya waktu itu IHSG sampai 6.600 di puncak, ya kita stay cash aja. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi menangkap ya. Jadi komposisi itu ada 3, Pak, simple. Cash reserve, winning share, sama flexibility. Oke. Ya, flexibility, tergantung kesempatan. Seperti itu, Pak. Masing-masing, ya kalau winning share mungkin 1-2 saham cukup lah ya. Namanya juga winning, Pak. Masa di dalam winning itu ada 5-6 winning kan nggak mungkin.
1-2 macam cukup, dan yang fleksibel itu mungkin 2-3 macam cukup. 2-3. Berarti mungkin sekitar 5 ya Pak ya sahamnya? Betul. Paling banyak 5 sudah cukup untuk pemula. Mm-mm. Kalau lebih dari 5, sudah tidak bijak Pak. Artinya orangnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Asal beli Pak berarti. Betul ya. Kalau orangnya tidak ngerti, dia kan pasti belinya mungkin 20 macam, 30 macam. Jangan-jangan di antara 20 macam itu nanti ada yang perusahaannya jelek sekali. Ya berarti percuma juga kan Pak kalau beli 20 macam, rupanya ada 5 yang jelek sekali. Ada 5 yang jelek sekali, ada 5 yang biasa-biasa, ada 5 yang ya sedang-sedang, ada 5 yang bagus. Ya kenapa kita nggak beli 5 yang bagus saja semua Pak? Betul, setuju Pak. Simple ya, simple tapi kenapa orang masih suka beli 20 macam Pak? Padahal uangnya mungkin bukan puluhan juta, masa uang 10 juta tapi dia belinya 20 macam, kan ini kurang waras. Iya. Terus ini Pak, kalau di dalam portfolio kita, kira-kira kalau dari Pak John Wayne sendiri, kapan saatnya Pak John Wayne memutuskan untuk menjual? Apakah ketika sudah tadi diskonnya sudah tidak ada, kemahalan, ataukah mungkin ada alasan lain Pak? Tergantung diskon Pak semuanya. Kalau yang winning share yang saya cerita tadi, nggak akan saya jual sebelum target tercapai. Oke. Nah, tapi kalau yang fleksibel ini, misalnya katakanlah saya beli saham A misalnya 100, misalnya 1.000 lah kita bilang, misalnya saya beli harganya 1.000. Saya hitung-hitung nilainya mungkin 2.000. Nah, harga 1.000 ini udah naik misalnya katakanlah ke 1.200, artinya saya baru untung 20%. Misalnya, belum mencapai target yang seharusnya. Tapi IHSG udah puncak nih. Udah puncak. Nah, jangan-jangan nanti bisa drop banyak. Jadi mungkin untung 20-50% saya bisa jual. Saya stay cash, atau saya lihat perusahaan lain yang memang perusahaan yang saya beli ini mungkin naik, tapi dia naiknya belum sampai target, tapi ada perusahaan B yang mungkin lebih bagus, tapi lagi turun banyak, diskonnya mungkin 60%, ya saya bisa tukar. Semua tergantung diskonnya Pak. Oke. Jadi basically kapan kita jual, kapan juga tergantung diskon dan komposisi. Mungkin ini penutup aja Pak. Saya mau minta saran dari Pak John Wayne, karena ini sudah juga saatnya makan siang ini ya, jam 12 ya. Kita sudah dikasih makanan daging ke otak kita. Setelah ini kita akan makan siang untuk jasmani kita. Mungkin saya ada 3 pertanyaan penutup yang singkat-singkat aja Pak. Yang satu itu rekomendasi buku. Menurut Pak John Wayne, buat pemula kalau mau belajar saham, apa rekomendasi bukunya? Rekomendasinya berapa banyak Pak bukunya? 3 aja lah Pak. Pak John Wayne banyak baca buku memang soalnya. Ya, saya bingung juga mau milih yang mana. Kalau tergantung opsi kan. Nah, kalau 3, nomor 1 itu mungkin How Buffett Does It ya. How Buffett Does It dari James Pardue. Ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 itu, ya nomor 2 ini agak berat, tapi kalau untuk yang mau serius, sebenarnya wajib baca nih. Mungkin ya Security Analysis. Waduh, berat, tapi nomor 1 ringan Pak. Ya nomor 1 ringan, kalau udah ngerti nanti masuk ke nomor 2 kan lebih lancar lah, lebih lancar. Nomor 1 ringan, seperti baca novel aja. Nah, seperti baca ya novel-novel remaja seperti itu. Nomor 2 itu Security Analysis dari Benjamin Graham ya, dan Dodd. Kemudian nomor 3 itu mungkin kalau saya sarankan Peter Lynch. Seri triloginya. Oke. 3 buku itu. Yang tapi itu saya anggap ya enggak yang dari One Up, Beating, Learn to Earn. Oh, sama Learn to Earn ya. Oke, 3 itu. 3. Jadi tapi itu proses bacanya jangan dibalik Pak. Learn to Earn dulu. Learn to Earn, Beating to Street, baru One Up.
Oh, oke. Tapi orang yang banyak taunya yang one up ya, Pak ya, yang banyak yang tahu. Iya. Tapi itu one up itu yang terakhir, yang kalau mau baca lengkap itu namanya trilogi, Pak. Kalau kita di teman-teman investor semua udah pasti tahu 3 buku Peter Lynch. Nah, itu saya anggap 1 buku lah. Oke. Jadi total ada 5 buku. Total ada 5 buku. Pak, kalau Anda bisa menguasai 5 buku itu, Anda udah nggak usah ikut guru-guru saham yang terlalu terkenal seperti itu, Pak. Oke, Pak. Nggak sebut nama ya kita ya, Pak ya. Nanti kena. Nggak boleh. UITE. Nggak boleh dong. Oke, Pak. Pertanyaan kedua dari terakhir. Ini berandai-andai ya, Pak ya. Apabila Pak John Wen ini bisa kembali ke masa lalu, ketemu dengan Pak John Wen yang barusan belajar untuk investasi, kira-kira Pak John Wen mau ngomong apa ke diri Pak John Wen yang dulu? Jawabannya adalah saya tidak melihat masa lalu, Pak. Oke. Bagi saya bicara masa lalu itu buat belajar doang. Tapi kalau buat memperoleh, kenapa? Setiap orang itu pasti punya masa lalu. Baik itu masa lalu yang buruk atau masa lalu yang baik. Ya, saya kira Pak Daudi pun pasti punya. Setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk maupun yang baik. Nah, yang penting kita tahu yang buruk, jangan kita repeat lagi, jadi human yang lebih improve lah. Nah, jadi looking back at mistakes is a mistake bagi saya. Oke, justru looking back at mistake is a mistake. Justru yang ada di masa lalu itu yang membentuk kita ya, Pak ya, harusnya ya. Betul. Sampai sekarang ini. Tuh, jadi masa lalu setiap orang baik, bagus atau jelek disyukuri aja, Pak. Yang penting kan masa depan. Sama seperti kita beli saham, di masa lalu itu mungkin dia kurang bagus, tapi di masa depan bisa bagus. Cuma kalau kita bisa pilih yang masa lalunya bagus dan masa depan bagus, why not? Oke. Jadi selalu ingat quote saya, Pak. Looking back at mistakes is a mistake. Ya, catat ya Sobat Investor ya. Looking back at mistakes is a mistake. Oke. Ya. Terakhir nih Pak, benar-benar yang terakhir. Ini mungkin sekedar menyampaikan kepada Sobat Investor yang nonton. Kira-kira pada kondisi pasar saham pada saat ini yang banyak fluktuasinya lah, banyak ketidakpastian, resesi, pesan apa yang Pak John Wen mau sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang menonton di sini, yang masih mau memulai investasi? Karena banyak sekali pertanyaan, Pak, kondisi pada saat pandemi ini tepat nggak sih untuk investasi di saham dan sebagainya? Kalau Pak John Wen sendiri, seperti apa, Pak? Nomor 1, tutup online trading. Nomor 2, baca buku. Nah, tapi tips saya ini, kalau mau jadi investor yang bagus ya, saya punya satu tips yang very powerful sebetulnya ya. Dan saya sebenarnya sudah bilang dari awal, tips yang very powerful itu memang kita harus baca buku. Itu wajib, udah nggak bisa dikompromi. Baca buku, baca berita, dan juga tutup online trading. Jangan cuma lihat harga doang. Kita banyak belajar lah, banyak baca, banyak belajar. Tapi satu tips yang penting juga cari role model, Pak. Role model, betul. Iya, kita cari role model. Kemudian kita amati kenapa role model ini bisa sukses, bukan sukses cuma 1-2 tahun atau suksesnya tiba-tiba ya, tapi sukses yang berproses. Prosesnya seperti apa, kita tiru, Pak. Oke. Ya kan ada istilah lama, Pak, amati, tiru, dan kemudian modifikasi kalau perlu. Kalau nggak perlu, nggak usah dimodifikasi. Oke. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Nah, kalau mau belajar saham, ya belajar aja sama Warren Buffett, Pak. Dia udah yang paling sukses kok. Kalau di Indonesia mungkin Pak Lo Keng Hong paling sukses. Amati dan tiru. Kalau belum bisa tiru, jangan modifikasi dulu. Tiru aja. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ada quotes lagi, Pak. Quotesnya Jepang ini. Ilmu itu memang dibuat untuk dicuri. Jadi kalau ada orang yang pelit ilmu, itu pasti bukan orang yang kompeten, Pak. Orang yang kompeten dia pasti sharing ilmu dia.
baik gratis ataupun berbayar. Tidak ada yang salah, tapi dia pasti sharing ilmu dia. Sharing Orang ilmu, yang ya. kompeten dia pasti, mungkin kadar sharingnya aja berbeda-beda. Ada orang yang memang rutin sharing terus, ada yang agak jarang seperti saya. Saya kan jarang ya mau keluar ya Pak. Nah, jadi kadarnya aja beda. Tapi orang yang memang kompeten, ilmu itu memang untuk dicuri Pak, untuk diajarkan, bukan disimpan. Semakin kita ajarkan, saya percaya nanti berkah yang kita dapat pun pasti akan semakin berlimpah. Amin, amin. Itu sih. Oke Pak John Wen, tidak terasa ini 2 jam sudah berlalu. Saya nanti tidak tahu bagi video ini jadi berapa. Tapi terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya bisa sharing ke channel Dodi Bicara Investasi. Kalau mau mengkontak Pak John Wen, itu kita bisa ketemu Pak John Wen di mana Pak? Grup Telegram mana Pak? Nanti linknya saya tulis di deskripsi. Ya sebenarnya ini grupnya baru dibuat, ya. Sebenarnya cuma buat teman-teman aja awalnya, tapi ya saya buka aja buat Jones Investing Club, JUHN, ya Jones Investing Club, nanti linknya bisa ditulis aja Pak. Ya, oke. Dan Pak John Wen ini sekarang juga aktif ya mengajar ya di Medan ya, offline ya pada saat ini ya. Baru mulai lah Pak, baru mulai. Dan sebagai murid, certified murid yang benar-benar diajar langsung oleh Pak John Wen, saya sangat merekomendasikan apabila sobat investor memang perlu mentor yang bisa untuk mengajar, silakan lihat, dia kan bisa lihat sendiri selama 2 jam tadi Pak John Wen mengajar seperti apa, dan saya rasa apabila Pak John Wen mau untuk membuka kelas online, saya rasa 100 orang itu cepat habisnya Pak. Saya yakin sekali, Pak. Jadi masalahnya gini, Pak. Saya bikin online itu kan pasti hati-hati, Pak. Saya bikin materi yang harus bagus dan cara komunikasi seperti apa. Jadi butuh waktu lah, Pak. Butuh waktu. Kalau kelas online kebanyakan kan main hantam aja, Pak. Cuma 2 jam, 3 jam belajar apa, Pak? Iya, Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak John Wen atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa nanti di... Terima kasih. Kalau ada salah kata, tolong diedit ya, Pak. Oke. Ada post editing nanti, Pak. Tenang. Iya. Ya. Mari, Pak. Kalau gitu, Pak, kita akhiri saja. Terima kasih semuanya, Sobat Investor yang sudah mengikuti. Nanti saya akan taruh di link deskripsi ya. Sampai jumpa semuanya. Ya, thank you.